Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Syadiah selaku Waka Ismuba SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang diakui beliau di yaumil akhir kelak. Nah baiklah, jadi ini ada beberapa pertanyaan dari siswa SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan insya Allah saya akan berusaha menjawabnya. Monggo untuk pertanyaan yang pertama. Jadi untuk kegiatan Ramadan untuk siswa-siswa SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, tentunya Ramadan kali ini itu berbeda dengan Ramadan sebelumnya, ya, dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita semuanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya mewabahnya virus corona atau disebut COVID-19 ini, sehingga kita dituntut atau dianjurkan untuk tetap berada di rumah, mengkarantina diri. Itu juga berbeda tentunya dengan kegiatan Ramadan di sekolah seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau dulu ada kegiatan pesantren Ramadan, jadi untuk tahun ini tetap ada kegiatan, tapi siswa melakukan kegiatan itu di rumah masing-masing, ya, melakukan ibadah, serangkaian ibadah-ibadah. Akan tetapi dari sekolah tetap membuatkan satu monitoring lah istilahnya. Monitoring di sini supaya memantau kegiatan siswa selama di rumah. Jadi ada monitoringnya, baik dari kegiatan sholat fardu, kegiatan tadarus atau bahkan menghafal, itu tetap harus dilakukan meskipun tidak bisa dilakukan secara bersama-sama di sekolah, tapi hal ini ya harapannya siswa tetap melakukan ibadah-ibadah yang memang seharusnya mereka lakukan. Dan selain kegiatan itu, tentu untuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan zakat fitrah itu insya Allah tetap dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, jadi ini upaya kami sekaligus untuk mencegah tersebar luasnya virus corona ini, ya kita meminimalisir lah adanya perkumpulan, adanya kerumunan. Jadi dengan cara seperti itu semoga bisa tetap efektif, bisa tetap produktif untuk siswa, terutama ibadahnya di rumah. Jadi pelaksanaan sholat tarawih pada situasi seperti ini ya, COVID-19 ini, ya memang alangkah baiknya sholat tarawih itu dilakukan di rumah masing-masing, ya. Boleh saja, jadi siswa boleh melakukan di rumah berjamaah bersama keluarga atau sendiri juga tidak masalah. Dan ini sekaligus kita mengikuti dari protokol kesehatan. Kita harus senantiasa menjaga jarak, kita harus tidak banyak berkerumunan dengan banyak orang. Nah, ini kan salah satu upaya juga. Jadi untuk ibadah seperti sholat tarawih itu saya kira boleh saja dilakukan di rumah masing-masing. Jadi sebenarnya ada kaidah ya, ada kaidah ketika kita itu melakukan amalan pertama, misalkan amalan di hari pertama itu akan mengundang taufik atau istilahnya hidayah Allah untuk melakukan amalan yang baik, amal soleh di hari kedua. Nah, nanti kalau di hari kedua baik, insya Allah di hari ketiga juga akan baik. Nah, apalagi sekarang itu sudah memasuki Ramadan keempat ya, Ramadan keempat. Jadi sekiranya kalau kita belum maksimal, kita belum bisa, kok saya ibadahnya masih biasa-biasa saja. Nah, di Ramadan keempat ini boleh nggak apa-apa kita memulai lagi, kita meniatkan, kita fokus agar jangan sampai
kita itu di hari-hari berikutnya di bulan Ramadan itu merasa rugi. Karena ada juga yang dari awal, dari pertama bulan Ramadan, hari pertama itu dia melakukan dosa, misalkan melakukan perbuatan maksiat, terus otomatis itu akan mengundang perbuatan dosa di hari yang kedua, di hari yang ketiga, dan seterusnya, sehingga dia itu ternyata sampai di penghujung bulan Ramadan dia termasuk orang yang merugi. Nah, harapannya jangan sampai kita itu menyesal, kok Ramadan sudah habis, Ramadan sudah selesai, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, jadi gimana caranya supaya kita khusyuk? Kita harus ingat kaidah itu dulu, ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan ini, sehingga kita berusaha untuk tumaknina, kita untuk fokus ibadah kita itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini untuk saran menurut saya supaya hari demi hari, hari berganti hari kita tetap memperbaiki amalan-amalan kita. Jadi yaitu menurut saya seperti itu. Tips dakwah di media sosial. Wah, ini banyak banget caranya ya. Udah apalagi ya di zaman yang modern ini sekarang, saya juga yakin semua siswa-siswa itu punya media sosial. Ya, nggak hanya Facebook, Twitter, Instagram, WA, dan segala macam. Mungkin ada yang tidak saya sebutkan. Nah, itu beberapa sosial media yang bisa digunakan untuk berdakwah. Bisa saja kalian dengan dalam bentuk artikel, atau bisa dalam bentuk gambar, video, yang tentu konten di dalamnya itu isinya tentang dakwah Islam, ya. Share ilmu-ilmu keagamaan. Itu ketika ada orang lain yang membaca, orang lain yang melihat, terus tergerak hatinya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu secara tidak langsung, pahala kita itu akan bertambah dari orang yang melakukannya, ya. Jadi kata Rasulullah kan juga siapa yang dia memberitahu kebaikan kepada orang lain, kemudian orang itu melakukannya, nah dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahalanya orang tersebut. Jadi ya saya sarankan bagi siswa-siswa ataupun semua orang yang memiliki sosial media itu kesempatan kita semua untuk senantiasa membagikan ilmu-ilmu tentang keagamaan, ya. Harapannya ada orang yang kemudian mendapatkan hidayah dari apa yang kita share, seperti itu. Jadi kita harus ingat, bulan Ramadan itu tidak hanya sebulan. Bahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 184, ayyam ma'dudat. Jadi Ramadan itu hanya beberapa hari, tidak disebutkan oleh Allah itu sebulan. Nah, sehingga gimana caranya supaya kita itu tetap bersemangat? Ya, kita bayangkan saja, tidak semuanya atau tidak selamanya kita itu berada di bulan Ramadan. Jadi di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh dengan ampunan ini, ya pesan saya supaya tetap semangat untuk menjalankan ibadah, tetap memperbaiki hubungan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi di tengah pandemi ini, kita lebih banyak untuk mengkarantina diri, jadi istilahnya seperti itu. Nah, alangkah baiknya waktu-waktu yang kita miliki itu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah.